Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin la mubaddilin wa la mughayyirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa syafi'il mudnibin wa qa'idil gurril muhajjalin wa ala alihi abghuril kamilin wa sahbihi hadinal muhtadina ila yaumiddin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga terus limpah ke hariban alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini maka kita akan membahas makalah yang berbunyi wa talabuka min ghairihi liwujudi ba'di liwujudi ba'dika anhu. Permohonanmu dari memohon sesuatu selain Allah menunjukkan engkau terasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadratil muhtaramin, kaum muslimin wal muslimat, dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua golongan yang meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, golongan pertama, Al-Qur'an menjelaskan wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan ayat selanjutnya menyebutkan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasanya manusia berdoa kepada Allah itu ada dua golongan. Yang pertama, manusia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berilah saya kebahagiaan dunia, tidak melibatkan kebahagiaan akhirat, maka Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat dia tidak akan diberi pahala Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, aku minta dunia hasanah dan akhirat juga hasanah. Oleh karena itu, memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang memohon sesuatu yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada orang yang meminta kepada Allah sesuatu yang belum dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Memohon sesuatu yang dijamin, yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, menandakan kita merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta jabatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan doa, jabatan itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya punya jodoh. Jodoh pun sudah ditakdirkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meminta panjang usia kepada Allah Subhanahu wa taala, usia pun sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan untuk meminta walaupun apa yang kita pinta sudah ditentukan oleh Subhanahu wa taala. Karena kita dianjurkan, diperintah oleh Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadanya kita berdoa dan kepadanya kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita minta dunia, tapi jangan lupa sesuatu yang telah dijamin kita harus minta, tapi harus juga meminta sesuatu yang belum dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu meminta sesuatu yang dijamin oleh Subhanahu wa taala tanpa meminta sesuatu yang tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, menandakan engkau merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi memohon sesuatu yang belum ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala itu seakan-akan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa sesuatu yang belum dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala? Iman kita belum dijamin
dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kekuatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita untuk meminta kepada Allah supaya kita bisa bersyukur, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu semuanya belum ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita itu kebanyakan meminta kepada Allah itu sesuatu yang telah dijamin, itu baik. Tapi jangan lupa kita juga harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sesuatu yang belum dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu meminta kekuatan iman, meminta kekuatan Islam, meminta supaya kita bisa beribadah dengan baik, meminta supaya kita bisa berzikir, beringat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka yang harus diutamakan adalah kita harus berdoa, yaitu untuk akhirat, untuk kepentingan akhirat. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Banyak orang yang asalnya baik belum tentu akhirnya baik. Banyak orang yang awalnya jelek bisa jadi nantinya baik. Karena kita itu harus berdoa, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Kita belum ada jaminan iman dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meminta kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku kepada agamamu supaya kita diberikan keimanan yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa melaksanakan ibadah kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Wahai Allah, aku minta kepada pertolongan kepadamu, a'inni supaya aku bisa berzikir, ingat kepadamu, wa ala syukrika supaya aku bisa bersyukur kepadamu, wa ala husni ibadatika, dan supaya aku bisa membaguskan, memperbaiki ibadahku kepadamu. Jadi intinya ketika kita berdoa, kita harus minta sesuatu yang belum dijamin lebih diutamakan daripada sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang dikhawatirkan oleh kita apabila iman kita akan hilang, naudzubillah, dari hati kita. Kata ulama ada 3 tanda orang yang akan kehilangan iman. Yang pertama, tarkus syukri ala nikmatil iman. Orang yang tidak bersyukur akan nikmatnya iman. Yang kedua, tarkul khauf ala fautil iman. Orang yang tidak takut hilangnya iman. Dan yang ketiga adalah hayyul ma'ahlul Islam. Orang yang mendolim orang-orang yang Islam. Orang yang beriman kita dolim, kita hinakan. Itu yang mengakibatkan akan hilangnya iman dari hati kita semuanya. Naudzubillahi min dzalik. Yang pertama, supaya iman kita tidak hilang dari hati kita, yaitu jangan lupalah kita bersyukur kepada Allah akan suatu kenikmatan, yaitu kenikmatan iman. Orang yang tidak pernah bersyukur akan nikmat Allah, yaitu berupa keimanan, nikmat yang sangat besar, itu dikhawatirkan iman kita akan hilang. Kita itu harus bersyukur karena kita itu bukan putra Nabi, bukan keluarga Nabi, bukan paman Nabi, bukan kakeknya Nabi, bukan zuriyah Nabi. Kita orang biasa yang banyak dosa, bahkan jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita diberikan keimanan. Saudara Nabi banyak yang tidak diberikan iman, padahal beliau melihat Nabi, melihat akhlak baginda Nabi yang mulia. Paman Nabi melihat akhlak amanahnya Nabi, tapi tidak diberi keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya menandakan iman itu milik Allah yang harus kita syukuri, bahwa keimanan kita tidak bertemu Nabi Muhammad SAW, tapi kita diberi keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita umat yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku sangat cinta kepada orang-orang yang
dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, siapa orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kamu tahu kepada Nabi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Sahabat menjawab, malaikat, wahai Rasulullah. Kata Nabi, bukan. Orang yang dekat dengan Allah itu sahabat ya Rasulullah, karena para nabi ya Rasulullah. Tentu saja Nabi dekat dengan Allah. Ya, aku tidak merasa bangga dengan Nabi karena beliau para nabi. Para sahabat menyebut para sahabat ya Rasulullah, karena aku merasa dekat dengan engkau. Kata baginda, betul sahabat juga dekat dengan engkau, tapi bukan mereka yang aku banggakan. Mereka yang mengembangkan orang yang dekat dengan Allah. Kata baginda, siapa wahai Rasulullah? Kata baginda, orang yang aku banggakan, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah orang umat akhir zaman yang tidak melihatku, tapi mereka beriman kepadaku. Kita tidak pernah melihat baginda Nabi Muhammad SAW, bahkan tidak pernah mimpi pun kita belum pernah mimpi dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa kita iman? Itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kenikmatan dari Allah, kita diberikan keimanan. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam hadisnya, ajaban amril mu'minin inna amrakullah khair. Aku merasa bangga dengan urusan umat Islam, karena semua umat Islam, orang yang beriman itu adalah sesuatunya semuanya baik. Orang yang beriman itu ketika diberikan nikmat dari Allah, dia bersyukur menjadi amal pahala. Apabila diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang yang beriman itu semuanya adalah kebaikan. Oleh karena itu, aku bangga, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang beriman yang tidak pernah melihatku tapi dia beriman kepadaku. Maka nikmat iman itu harus kita syukuri. Bagaimana caranya nikmat iman itu kita syukuri supaya iman menetap dalam dada kita? Ibaratkan seorang petani, bagaimana supaya tanamannya bisa mulus, supaya tanamannya bisa hasil panen yang banyak, maka tanaman tersebut harus dipupuk, harus disiram, lalu dijaga. Tanaman kita kalau disiram, dipupuk, tapi tidak dijaga, maka akan disarang oleh hama. Bisa hama orang, bisa hama tanaman, misalnya ada kambing, itu juga bisa memakan makanan tanaman kita. Begitu juga iman kita harus pelihara. Bagaimana caranya memelihara iman kita? Yaitu harus dipupuk, harus disebut. Dengan apa? Dengan amal soleh. Kita memperbanyak amal soleh itu memupuk iman kita dalam hati kita. Sebanyak mungkin kita beramal soleh. Sholat fardu dengan sunnahnya, puasa fardu dengan sunnahnya, zakat yang difardukan dengan sedekahnya. Semuanya itu untuk menumbuhkan rasa iman, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memupuk benih-benih nanti untuk bisa diraih pahalanya nanti di akhirat. Namun ketika tanaman itu sudah tumbuh subur, harus dijaga. Harus dijaga bagaimana? Dengan pagar. Kita pun kalau iman sudah tumbuh dengan melaksanakan amal ibadah, maka iman kita pun harus dijaga. Bagaimana kita menjaga iman? Yaitu dengan ilmu. Kita dapat datang ke pengajian, belajar. Itulah belajar itu adalah menjaga supaya amal soleh kita tidak dimakan hama. Siapa hamanya? Iblis yang selalu menggoda kita. Supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jaga amal soleh kita dengan sering mengaji, sering belajar, sering menuntut ilmu, supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kita akan diterima apabila amal kita berdasarkan ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun lahu. Wa kullu ma, setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita bersyukur
tidak cuma kita yang harus merasakan iman itu, yaitu keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, kaum muslimin yang belum merasakan imanan, maka kita harus tebarkan rasa iman itu kepada orang lain. Kita mendapat kenikmatan iman harus dirasakan oleh tetangga kita, oleh saudara kita, dengan cara mengajaknya kepada keimanan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Namun sekalian adalah sebaik-baiknya umat, khair ummatin yang Allah keluarkan bagi seluruh manusia supaya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, melaksanakan, memerintahkan kebaikan dan mencegah keburukan, kemungkaran. Yang kedua, bagaimana caranya supaya apa yang mengakibatkan iman kita hilang dari hati kita? Kata ulama, tarkul khauf ala fautil iman. Tidak merasa takut hilangnya iman. Iman yang ada dalam diri kita harus kita takuti. Dan apa? Kita takuti agar iman itu tidak hilang. Rabbi auzi'ni an asyura ni'matal lati Rabbi auzi'ni an asyura ni'matal lati an'amta alayya wa li walidayya. Rabbi la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Rabbi la tuzigh qulubana, wahai Tuhan, la tuzigh qulubana, jangan pengkolkan, jangan picingkan, la tuzigh qulubana, hatiku, ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberi hidayah kepadaku. Kita setelah diberi hidayah oleh Allah, janganlah hidayah itu Allah cabut dari diri kita. Jadi hilangkan, jauhi sesuatu yang mengakibatkan iman kita hilang. Ya harus takut iman kita hilang. Apa yang mengakibatkan iman kita hilang itu, yaitu janganlah kita memperbuat sesuatu dosa-dosa. Jauhilah dosa-dosa yang kecil maupun dosa-dosa yang besar. Kalau kita umpamanya melaksanakan dosa kecil terus menerus, laisa sagair ma'al istimrar wa laisa kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil yang terus rutin kita laksanakan, dan tidak ada juga dosa besar kalau kita sering istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tidak memperhatikan dosa-dosa kecil dan tidak melaksanakan istighfar, maka dosa itu akan terus bertumpuk. Akhirnya dosa tersebut akan berkarat. Ketika dalam hati kita dosa berkarat, maka susah masuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah akan cabut hati kita yang penuh hidayah iman dari Allah Subhanahu wa taala menjadi tidak punya iman. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, jauhilah tempat lingkungan yang jelek. Karena lingkungan yang jelek akan mempengaruhi akhlak kita. Seorang santri keluar pesantren puluhan tahun, tapi lingkungannya jelek, bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, maka dia akan menjadi jelek. Walaupun pergaulan cuma 1 hari atau 2 hari, akan berubah. Akan sebaliknya, orang-orang yang banyak maksiatnya, yang di terminal, preman-preman, akan menjadi baik. Dalam suatu waktu hanya cuma menjadi supir kiai. Dia akan pakai kopea, dia waktunya sholat dia ikut sholat, walaupun hanya ikut-ikutan sholatnya. Karena itu lingkungannya baik. Kalau lingkungannya baik, jelek, ya jelek pula akhlak kita. La tasalil mar'i wasal qarna'u fainal qalbil maqam yang tadi kata Imam Syafi'i, janganlah kamu menanyakan seorang bagaimana akhlak seorang tersebut, tapi lihatlah temannya. Kalau dia punya teman yang baik, maka dia orang baik. Kalau dia teman yang jelek, dia pun berbuat jelek. Yaitu. Yang selanjutnya, bagaimana, dengan cara apa kita supaya iman kita jangan hilang? Kita harus takut. Perbanyaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat, jangan menunggu kita tua. Selagi kita muda, kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena usia itu tidak pandang, karena mati itu tidak pandang usia. Bisa muda,
bisa tua, bisa sehat, bisa sakit, apapun kita akan bisa akan mendapatkan kematian. Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Hadirin rahimakumullah. Itu yang kedua, janganlah sampai iman kita hilang karena kita tidak merasa takut. Takul khauf ala khaufil iman. Yang terakhir, ulama yang mengakibatkan iman kita hilang itu adalah ayudimu ahlul iman, ahlul Islam, mendolim, menghina orang-orang yang beriman. Jangan sampai ucapan kita menghina orang yang beriman, orang Islam. Jangan sampai tindakan kita menghina orang yang beriman. Itu yang mengakibatkan kita hilang iman. Karena kita mendolim, menghina, membinasakan, memusuhi orang-orang yang beriman. Semua kita adalah saudara. Saudara. Semua kita adalah saudara. Orang yang beriman adalah saudara. Walaupun dia itu berbeda mazhab, walaupun dia itu berbeda organisasi, sepanjang dia itu adalah orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itulah saudara kita yang harus dijaga kehormatannya, yang harus dijaga wibawanya, yang harus dijaga darahnya. Semua adalah orang berislam, itu adalah saudara, walaupun berbeda pandangan dalam melaksanakan syariatnya, tapi dia adalah saudara kita. Oleh karena itu yang harus dikuatkan, yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW tentang agama supaya agama kita kuat, yaitu persaudaraan yang kuat. Baginda Nabi Muhammad SAW yang dicontohkan oleh para ulama Indonesia. Mengapa di Indonesia ulama itu agama Islam Indonesia tentram? Beda dengan pusatnya, beda di negara-negara Arab, banyak pertikaian, banyak pertengkaran, banyak permusuhan, bukan dengan orang lain, tapi permusuhan dengan Islam sendiri. Mengapa? Karena tiga pilar tidak dilaksanakan. Di Indonesia, alhamdulillah, para alim ulama, khususnya Nahdlatul Ulama, mempunyai 3 prinsip persaudaraan yang dibangun oleh Nahdlatul Ulama. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan seagama bersama agama Islam, bersama agama Islam. Kita semuanya adalah beragama Islam. Yang itulah ada semua saudara kita, walaupun berbeda dalam cara pandang beribadah. Tapi tidak cukup dengan ukhuwah Islamiyah. Nahdlatul ulama kita itu membangun negara supaya aman, baldatun thayyibatun warubun ghafur. Ada ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan sesama kemanusiaan. Kita bukan hanya umat Islam yang hidup di negara kita, negara Indonesia. Ada umat Kristen, ada Buddha, ada Katolik, ada Hindu, dan ada kepercayaan yang lainnya. Itu adalah saudara kita secara basyariah. Dia adalah manusia yang harus kita hormati. Sepanjang dia menghormati kita, maka kita harus menjaga dia. Kata baginda Nabi sallam, man ada diniyan faqad adani. Barang siapa yang menyakiti kafir dini. Kafir dini itu adalah orang non muslim yang bersama kita, tidak pernah mendolim kita, tidak pernah menyerang kita, dia hidup bersama kita, itulah kafir dini. Kata Rasul, man ada diniyan faqad adani. Bahkan orang siapa yang menghina kafir dini, maka kata baginda, itulah sama dengan menghinaku. Dan juga kata ulama, 3 pilar itu ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah, jagalah sesama warga bangsa, jaga negara, jaga bangsa, jaga negara kita dari kerusakan, karena kita bisa aman beribadah, karena negara kita aman. Oleh karena itu 3 pilar itu diterapkan di negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia, dan di negara yang lain tidak diterapkan. Di negara lain cuma menerapkan ukhuwah Islamiyah saja.
ukhuwah basyariyah tidak diterapkan, ukhuwah watoniyah pun tidak diterapkan, hanya ukhuwah Islamiyah. Akhirnya pertentangan, percekcokan, perperangan, sesama muslim pun ada peperangan. Tapi di Indonesia alhamdulillah, karena Nahdlatul Ulama, para alim ulama bersatu melaksanakan ukhuwah yang tiga itu, alhamdulillah agama Islam bersama negara beriringan dalam keadaan damai. Jadi ukhuwah Islamiyah adalah ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariah dan ukhuwah watoniyah. Konsep kita adalah kehidupan adalah kita itu tidak punya musuh. Musuh kita cuma satu. Sekarang banyak orang yang bertengkar di media, di medsos, bertengkar. Padahal bertengkarnya dengan sesama muslim sendiri. Musuh kita itu ada cuma satu, ada iblis. Inna syaitana lakum kanakum aduwwan mubina. Sudah jelas, syaitan adalah musuh kita. Janganlah kita bermusuhan sesama anak bangsa, karena musuh kita adalah syaitan. Yang harus kita musuhi cuma syaitan, bukan manusia. Apalagi sesama orang yang muslim, kita itu harus bersaudara. Oleh itu, janganlah kita mendolim dengan lisan kita, dengan tindakan kita, dengan ucapan kita, dengan kebijakan kita kepada orang yang beriman. Itu yang mengakibatkan iman kita akan hilang dari kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ini untuk makalah yang ke-29 itu menerangkan kepada kita tentang kata berdoa. Janganlah kita lupa untuk berdoa. Jangan hanya berdoa untuk hadiah dunia saja, tapi kita harus berdoa untuk sesuatu yang belum dijamin, yaitu masalah iman, masalah akhir hayat kita. Apakah kita akhir hayat kita husnul khotimah atau su'ul khotimah, kita tidak tahu. Maka kita harus minta kepada Allah supaya kita tidak dicabut iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih